Di tengah hiruk pikuk ibu kota Beijing, ada sebuah lapangan luas yang menjadi saksi bisu lahirnya sebuah negara besar. Namun pada tahun 1989, lapangan itu berubah menjadi arena bentrokan antara harapan akan demokrasi dan kekuatan absolut yang enggan melepaskan cengkramannya. Peristiwa ini bukan sekedar demonstrasi. Ini adalah kisah tentang pengorbanan generasi muda yang berani memimpikan masa depan baru bagi Tiongkok. Dan tentang bagaimana satu sosok misterius, seorang pria biasa, berdiri sendirian menghadang barisan tank baja, menentang dan menantang kekuasaan tanpa ketakutan. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Pada musim semi itu, ribuan mahasiswa berkumpul di lapangan Tiananmen. Mereka mendirikan tenda, membentangkan poster tangan, dan menyuarakan tuntutan yang terdengar sederhana. Kebebasan pers, pemberantasan korupsi, serta hak rakyat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Seiring waktu berjalan dengan cepat, dukungan masyarakat meluas. Para pekerja ikut turun ke jalan. Jurnalis mulai memberitakan keresahan rakyat. Sorotan dunia tertuju pada Beijing. Mulanya demonstrasi berlangsung damai, penuh nyanyian dan pidato yang menggugah. Namun, apa yang dimulai sebagai perayaan demokrasi perlahan berubah menjadi sebuah tragedi berdarah. Ketika pemerintah merasa kekuasaan terganggu, mereka memilih jalan kekerasan, tank, senapan mesin, dan prajurit dengan peluru tajam menjadi jawaban bagi suara yang meminta perubahan. Dan jalanan Tiananmen pun basah oleh darah anak bangsa sendiri. Gerakan damai ini dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswa yang visioner. Wajah-wajah muda yang berani menatap masa depan dengan penuh tekad. Di antara mereka ada Wang Dan, Chai Ling, dan Liu Xiaobo, tokoh intelektual yang kelak dikenal dunia sebagai pembela hak asasi manusia. Namun dari semua figur perjuangan itu, satu sosok menjadi ikon abadi, Tang Man. Seorang pria berpakaian sederhana dengan menenteng kantong plastik. Ia berjalan sendiri di tengah jalan Chang'an Avenue, menghadang satu kolom tank yang melaju. Dunia menahan nafas. Kamera televisi internasional menangkap momen itu. Tak ada yang tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau apa yang terjadi padanya setelah itu. Banyak yang percaya ia ditangkap dan kemudian menghilang selamanya dalam gelapnya sistem penjara politik. Tapi keberaniannya masih hidup hingga kini, sebagai lambang perlawanan yang tak bisa dibungkam. Bahkan di California, Amerika Serikat, didirikan patung peristiwa ini sebagai monumen demokrasi. Benih kemarahan rakyat itu sebetulnya mulai tumbuh begitu cepat sejak wafatnya seorang tokoh reformis bernama Hu Yaobang. Ia adalah pemimpin Partai Komunis yang berusaha membuka ruang kebebasan politik di Tiongkok. Ia dikenal dekat dengan mahasiswa dan dianggap sebagai harapan perubahan. Namun, ketika ia digulingkan oleh internal partai dan kemudian meninggal akibat serangan jantung, publik tidak hanya berkabung, mereka marah. Kematian Hu Yaobang adalah percikan api yang menyulut gelombang protes di seluruh negeri. Ribuan orang datang ke Tiananmen untuk menghormatinya, sekaligus menuntut agar perjuangan reformasi yang ia mulai tidak ikut terkubur. Semakin hari, massa semakin membludak. Pada 20 Mei 1989, pemerintah mengumumkan darurat militer. Pasukan dikerahkan ke Beijing, tetapi rakyat menghadang mereka dengan tangan kosong. Hingga pada malam 3 Juni, memasuki 4 Juni, peluru pertama ditembakkan. Saat fajar menyingsing, Tiananmen telah berubah menjadi medan pembantaian yang mengerikan.
Untuk memahami tragedi ini, kita harus menengok kondisi Tiongkok saat itu. Setelah era Mao Zedong, Tiongkok mulai membuka pintu untuk pasar bebas dan investasi asing. Perekonomian tumbuh pesat, tetapi kesenjangan sosial melebar. Korupsi para pejabat menjadi-jadi. Rakyat mulai mempertanyakan legitimasinya. Sedangkan mahasiswa ingin reformasi politik berjalan seiring dengan reformasi ekonomi. Namun bagi pemerintah, demokrasi dianggap ancaman yang dapat meruntuhkan stabilitas negara. Pemerintah Tiongkok melihat rezim komunis di Eropa Timur sedang runtuh satu persatu. Dan jika Tiongkok mengikuti arus demokratisasi global, Partai Komunis bisa kehilangan kekuasaan yang telah dipegangnya dengan erat selama berpuluh-puluh tahun. Ketakutan itu berubah menjadi keputusan ekstrim, menghentikan gerakan rakyat dengan kekuatan militer, apapun resikonya. Ketika pasukan bersenjata memasuki kota, mereka menembak tanpa pandang bulu. Tank menggiling tubuh manusia di jalanan. Ambulans dihalangi. Rumah sakit penuh korban dengan luka tembak di kepala, leher, dan dada. Dan yang menarik adalah para dokter dipaksa memalsukan laporan medis agar tidak mencatat bahwa korban tewas akibat tembakan tentara. Pemerintah langsung bergerak menutupi jejak. Media resmi menyebut para demonstran sebagai perusuh. Foto dan video disita. Jurnalis asing diusir. Aktivis dihantam gelombang penangkapan besar-besaran. Banyak yang dipenjara hingga puluhan tahun bahkan. Banyak pula yang hilang tanpa kabar, ditelan kegelapan sejarah. Sejak saat itu, 4 Juni menjadi tanggal terlarang di Tiongkok. Kata Tiananmen tidak boleh disebut dalam ruang publik, buku pelajaran, maupun halaman internet. Ironisnya, setelah tragedi berdarah itu, Tiongkok justru memasuki era pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kota-kota megah tumbuh pesat. Jutaan orang terangkat dari kemiskinan. Dunia menjadikan Tiongkok sebagai pusat manufaktur global. Namun harga yang dibayar sangat mahal. Kebebasan sipil dikorbankan. Pemerintah memperketat pengawasan melalui teknologi canggih, membangun jaringan kamera dan sistem poin sosial yang memantau setiap gerak warganya. Sebutan negara dengan berjuta CCTV memang sepertinya layak untuk disandang negeri ini. Kebebasan berpendapat tetap menjadi barang mewah yang sulit untuk dijangkau. Demokrasi belum juga hadir. Bahkan generasi muda Tiongkok banyak yang tidak tahu tragedi ini pernah terjadi. No, I haven't. 没听过。他在美国不好回答问题。这个我可能不方便，快要回国了，我怕遇到些什么问题。 Narasi resmi pemerintah berhasil menghapus sejarah dari ingatan bangsanya sendiri. Tetapi tidak dari dunia. Di Hong Kong, Taiwan, dan komunitas diaspora Tiongkok di luar negeri, setiap tahun lilin masih menyala untuk mengenang mereka yang gugur di Tiananmen. Tragedi Tiananmen adalah pengingat pahit bahwa suara rakyat bisa saja diredam, tetapi tidak pernah bisa sepenuhnya dibungkam. Ada luka yang sengaja disembunyikan, ada sejarah yang dilarang untuk diingat. Namun selama ada orang yang terus bertanya, selama masih ada yang berani mengingat, maka tragedi itu tidak akan pernah hilang. Nama-nama yang gugur akan tetap hidup dalam lembar sejarah dunia. Dan pada akhirnya, kebebasan mungkin saja datang. Tidak hari ini, tidak besok, tapi satu hari nanti. Ketika sebuah bangsa akhirnya berani berdamai dengan masa lalunya sendiri. Tiananmen 1989, harapan, perlawanan, dan sunyi yang terus berbisik hingga kini.
Terima kasih sudah menyaksikan.